Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai disclosure yang beranggotakan 1. Yunita Rahmawati, 2. Friska Ananda, 3. Friska Mega. Next. Disclosure mempunyai arti penting pada akuntansi di negara common law. Dalam arti luas, disclosure dalam pelaporan keuangan atau financial reporting berkenaan dengan informasi yang berasal dari laporan keuangan atau financial statement maupun dari informasi tambahan yang meliputi catatan kaki, peristiwa pasca laporan, analisis manajemen mengenai operasi tahun mendatang, ramalan atau forecast operasi dan keuangan, dan laporan keuangan tambahan yang mencakup disclosure segmen dan penyajian laporan keuangan tambahan yang tidak menggunakan cost historis. Next. Disclosure dan pasar modal. Disclosure merupakan penyajian informasi yang diperlukan bagi terlaksananya operasi optimum pasar modal yang efisien. Topik disclosure mencakup hampir semua bidang pelaporan keuangan. Interpretasi oleh SEC menyiratkan bahwa disclosure mempunyai dua aspek, yaitu disclosure protection informatif. Next. Disclosure dan transparansi. Disclosure menjadikan korporasi transparan. Bushman and Smith tahun 1983 dalam Radebook 2006 mendefinisikan transparansi sebagai ketersediaan yang luas dari informasi yang relevan dan andal atau reliable mengenai kinerja periodik, posisi keuangan, kesempatan investasi, pengaturan atau governance, nilai, dan risiko perusahaan yang sahamnya diperdagangkan pada publik. Next. Disclosure sukarela dan disclosure regulatory. Disclosure regulatory merupakan disclosure yang dibuat perusahaan karena adanya tuntutan pihak yang berwenang atau regulator untuk melindungi investor. Kebanyakan bursa sekuritas menerapkan persyaratan pelaporan dan disclosure terhadap korporasi domestik maupun asing yang akan mengakses ke pasar modal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang praktik disclosure dan pelaporan. Praktik disclosure laporan tahunan mencerminkan tanggapan manajer terhadap persyaratan disclosure regulatory dan juga merupakan dorongan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan dengan sukarela. Selanjutnya ialah disclosure informasi masa depan. SEC menurut perusahaan untuk mendisclose informasi yang akan berdampak besar terhadap likuiditas, sumber modal, dan hasil operasi masa depan. Istilah informasi masa depan meliputi 1. Ramalan atau forecast, pendapatan, laba atau rugi, arus kas, pengeluaran modal, dan item-item keuangan lainnya. Yang kedua ialah informasi prospektif tentang posisi atau kinerja ekonomi masa depan yang kurang definitif dibandingkan dengan ramalan yang dinyatakan dalam termin-termin item proyeksian, periode fiskal, dan jumlah proyeksian. Yang ketiga ialah laporan tentang tujuan dan rencana manajemen mengenai operasi masa depan. Disclosure segment. Informasi yang disajikan oleh disclosure segment merupakan rincian dari informasi yang diberikan oleh laporan keuangan korporasi atau laporan keuangan konsolidasian. Informasi rinci berdasar industri dan kondisi geografis memampukan pemakai laporan keuangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi return dan risiko potensial masing-masing segmen dan menaksir besarnya pengaruh masing-masing faktor tersebut total laba korporasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi return dan risiko masing-masing segmen tertentu sama. Selanjutnya ialah pelaporan pertanggungjawaban sosial.
Pelaporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi mengenai akuntabilitas korporasi terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam hubungannya dengan kepentingan publik seperti kesejahteraan karyawan, keselamatan publik, dan kelestarian lingkungan. Yang slide selanjutnya ialah disclosure khusus untuk pemakai laporan keuangan non-domestik. Statement tahunan dapat mencakup disclosure khusus yang dimaksudkan untuk mengakomodasi pemakai statement keuangan non-domestik. Disclosure tersebut meliputi 1. Statement ulang sederhana dari statement keuangan dan menyatakannya ke dalam sebuah falas. Yang kedua, pembahasan mengenai perbedaan antara prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan pada statement keuangan utama dan beberapa set prinsip akuntansi yang lain. Yang ketiga ialah statement ulang terbatas posisi dan hasil keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berbeda. Dan yang keempat ialah satu set statement keuangan yang lengkap yang disusun berdasarkan satu set prinsip akuntansi yang berbeda. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi mengenai disclosure pengaturan korporasi, yaitu pengaturan korporasi terkait dengan peralatan internal yang digunakan korporasi untuk melaksanakan operasi dan pengendalian yang berupa pertanggungjawaban, akuntabilitas, hubungan antar para pemegang saham, para anggota dewan, dan para manajer yang didesain untuk mencapai tujuan korporasi. Selanjutnya mengenai disclosure dan pelaporan bisnis internet. Penggunaan World Wide Web atau WWW sebagai penyalur penyebaran informasi semakin meningkat. Penyebaran informasi elektronik sering lebih murah daripada media cetak serta menawarkan komunikasi instan. Di samping itu, WWW juga memungkinkan untuk dilaksanakan penyebaran dengan informasi media cetak interaktif perdagangan yang tidak sekuritas. Dengan menggunakan internet telah meningkatkan permintaan terhadap laporan keuangan dan bisnis. Yang selanjutnya mengenai disclosure pada negara pasar berkembang. Disclosure pada laporan tahunan perusahaan di negara yang pasar modalnya sedang berkembang biasanya lebih sempit dan kurang andal atau reliable. Disclosure yang tidak lengkap menyesatkan serta kurangnya proteksi investor merupakan faktor-faktor yang menyumbang terjadinya krisis keuangan Asia Timur tahun 1977. Tingkat disclosure yang rendah di negara pasar berkembang adalah sejalan dengan sistem keuangan dan peraturan korporasi negara tersebut. Pasar ekuitas tidak berkembang dengan baik. Bank dan pihak dalam seperti kelompok keluarga menyediakan sebagian besar pembendaharaan sehingga biasanya kurang diperlukan disclosure publik yang andal dan lebih tepat. Selanjutnya mengenai implikasi bagi para manajer dan pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan harus waspada terhadap berbagai variasi praktik pelaporan keuangan dan tingkat disclosure. Meskipun para manajer di banyak perusahaan masih tetap dipengaruhi oleh biaya, disclosure, baik disclosure sukarela maupun disclosure wajib mengalami peningkatan di dunia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Berikut presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.